Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol ikhwas rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas limpahan karunia-Nya, limpahan hidayah-Nya, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa duduk di majlis taklim, di majalisul ilm, di mana di tempat taklim inilah
para malaikat senantiasa mendoakan bagi orang-orang yang senantiasa belajar, saling bermudzakarah, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan para malaikat pun senantiasa menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu, sehingga mereka termasuk orang-orang beruntung. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menggolongkan kita semuanya termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan doa dari para malaikat tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, di mana al-afu minkum sebelumnya, karena adalah jadwal dari Ustadzuna Abu Uthman Arifin, karena beliau ada urusan harus safar, kemudian beliau memberikan wasiat untuk agar senantiasa masjid taklim yang ada di mat ini tidak kosong, untuk diberikan faidah yang mana semoga faidah yang bisa kita baca pada malam hari ini kita bahas, yang mungkin antum sekalian sebetulnya adalah lebih utama, namun beliau menginginkan semoga dengan adanya adanya taklim tidak kosong, sehingga masjid taklim yang ada di Mahat ini senantiasa ada. Dan beliau menginginkan kedepannya adalah ada orang-orang yang mungkin atau teman sekalian ketika beliau ada udzur, mungkin ada para dari asatidzah di sini bisa menggantikan beliau, hafizallahu taala. Hadirin jamaah sekalian, di sini sebagaimana dalam judul, di mana kita akan membaca sebuah buah hadis yang masyhur, yang di dalamnya penuh dengan faidah, yang mungkin di antum sekalian pernah mendengar, namun sebagai orang yang senantiasa menginginkan kebaikan, hendaknya dia merasa akan butuh dalam nasihat tersebut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, di mana pada kitab ini saya akan membacakan sebuah hadis, ya, di dalam babu fadlil habbi fillahi ta'ala wa hasi alaihi, yaitu dalam bab keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan dorongan untuk berbuat cinta tersebut, mewujudkan cinta tersebut. Hadirin sekalian, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keharusan. Mencintai ada suatu yang harus dilandasi dengan iman. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti orang-orang yang mencintai karena ada urusan yang lainnya, atau maknanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada tendensi yang lainnya. Misalnya kita mencintai seseorang karena dia memiliki kedudukan yang tinggi, wa'iyadzubillah. Atau mungkin kita mencintai seseorang namun ada di balik itu keinginan kita untuk mendapatkan dunianya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Zuhruf, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan kondisi orang-orang pada hari kiamat. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun, adalah persaudaraan mereka pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, sebagian kepada sebagian lainnya, adun, yaitu
saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Hadirin, ayat tersebut menghabarkan kepada kita semuanya bahwasanya persaudaraan dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia ini membangun cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan datang pada hari kiamat dalam kondisi satu dan yang lainnya saling memusuhi. Hadirin sekalian, maka dalam hadis tersebut, dalam bab tersebut, anu bisa lihat di dalam poin yang ke hadis ke-46, di sana ada satu hadis yang menarik bagi kita untuk kita simak. Hadis yang di dalamnya pula nanti terkandung tentang cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan dalam sebuah hadisnya, sebagaimana dalam sebuah atau dalam judulnya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah ta'ala wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainahu, muttafaqun alaih. Hadisnya adalah muttafaqun alaih, tersepakati para imam tentang kesahihan hadis tersebut. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, di mana dalam hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau mengatakan sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli, ada 7 golongan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli, yang Allah taala akan menaungi mereka, golongan tersebut, 7 golongan tersebut, fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu pada suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, makna di dalam makna ad-dhillu, naungan, dalam hadis tersebut fi dhilli arsyillahi ta'ala, yaitu naungan di atas arsy-Nya atau di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa adafahu ilaihi subhanahu tasyrifan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, di dalam naungan tersebut mengidhofahkan, menyandarkan kepada naungannya, arsy-Nya, yaitu tasyrifan, dalam rangka pemuliaan golongan tersebut. Golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak,
khususnya dalam riwayat yang lainnya yaitu di padang mahsyar. Sebagaimana dinukilkan dalam Fathul Bari, makna adillu di situ adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yaitu dalam kondisi di padang mahsyar, dalam kondisi manusia dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang dalam hal yang lainnya disebutkan dalam kondisi matahari didekatkan beberapa mil, sehingga ada di antara mereka yang berkeringat, ada di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya sampai dalam lututnya, pahanya, dadanya, sekadar dengan kadar amalannya. Maka pada saat itulah orang-orang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam bab ini. Kemudian beliau mengatakan golongan yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang imam pemimpin yang sah, yang adil, berbuat adil, maknanya tidak berbuat zalim kepada rakyatnya atau bawahannya. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu seorang pemuda, seorang remaja yang nasya'a, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya senantiasa tertambat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah warajulani tahabba fillahi azza wa jalla, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, keduanya ini berkumpul, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah pun karena Allah azza wa jalla. Subhanallah. Kemudian golongan yang lainnya adalah warajulun da'atsu imra'atun dzatu husnin wa jamal, seorang wanita seorang laki-laki yang ketika ada seorang wanita memanggil dirinya untuk diajak berbuat zina, di mana dalam hadis tersebut dikatakan sifat dari wanita tersebut adalah dzatu husnin wa jamal, memiliki kedudukan yang bagus, yang mulia dan cantik. Namun laki-laki tersebut mengatakan faqala inni akhafullaha azza wa jalla, sungguhnya aku takut kepada Allah jalla jalaluh. Kemudian selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, seorang laki-laki yang bersedekah, seorang laki-laki dia bersedekah bisodaqatin fa'akhfaha, dan dia berusaha menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking merahasiakan sedekahnya. Ini adalah bentuk kinayah, mana adalah dia berusaha menjaga amalannya supaya tidak terdengar orang lain sehingga memuji dirinya, sehingga ketika dia seseorang dengan sebab amalan mulia, namun ketika dia dipuji dan dia merasa senang, maka menghancurkan amalannya. Kemudian warajulun dzakarallaha ta'ala khalian, seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sepi,
menyendiri, kemudian fafadat ainahu, mengalirlah kedua air matanya. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan lihat bagaimana kondisi golongan-golongan ini, yang semoga kita dimasukkan dalam golongan tersebut, di antara golongan 7 tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal dengan amal-amal ketaatan yang dengannya Allah ridho dengannya. Yang pertama adalah imamun adil, yaitu imam, seorang pemimpin yang adil. Hadirin sekalian, dalam hal tersebut seorang imam yang adil akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu naungannya. Imam yang adil, apabila imam tersebut, pemimpin tersebut mewujudkan dengan dia menjadi seorang pemimpin dengan keadilannya, dia membimbing rakyatnya atau bawahannya dan berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jaminan, yaitu diberikan naungan pada hari kiamat kelak. Di mana hadirin sekalian, seseorang tidak hanya seorang pemimpin, bahkan setiap insan manusia, setiap insan yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat adil. Berbuat adil. Allah taala berfirman dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'a qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang bertakwa, orang-orang beriman untuk berbuat adil. Maka terlebih-lebih seorang pemimpin dituntut padanya berbuat adil. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang beriman, "kunu qawwamina lillahi", maka jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai saksi. Hadirin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kepada hamba-hamba yang bertakwa untuk berbuat dan menegakkan keadilan di mana saja dia berada. Wala yajrimannakum syana'a qaumin, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Hadirin, celaan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencianmu kepada seseorang atau suatu kaum menjadikanmu tidak berbuat adil kepada kaum tersebut. I'dilu, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat adilah, huwa aqrabu littaqwa, sungguhnya adil tersebut adalah lebih dekat kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin jamaah sekalian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk menegakkan keadilan, terlebih-lebih adalah seorang yang dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin, seorang imam, atau mungkin seorang pemimpin, baik di organisasi, baik di RT atau RW, kelurahan atau pemerintahan, atau bahkan organisasi tertentu.
maka hendaknya dia berbuat adil. Seorang pemimpin dalam perusahaan, hendaknya dia berbuat adil kepada bawahannya, kepada karyawannya. Maka sungguhnya hadirin sekalian, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jaminan kepada pemimpin yang adil, yaitu naungan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang yang diberikan tampuk kepemimpinan, namun dia tidak berusaha berbuat adil, bahkan berbuat zalim kepada bawahannya. Maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan memberikan hukuman bagi dirinya. Dan sungguhnya itu sekalian, jadi pemimpin ada perbuatan atau suatu hal yang sangat berat. Seorang dipimpin, dipilih oleh rakyatnya, atau suatu lembaga untuk memimpin suatu di mana dia diberikan mandat, apabila dia tidak berbuat adil, condong kepada yang mana sesuai hawa nafsunya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kelak pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang celaan bagi orang-orang yang diberikan kepemimpinan, suatu tampuk untuk dia memimpin suatu lembaga atau hal di mana dia bisa memimpin, namun ternyata dia berbuat zalim, berbuat tidak adil, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dirinya surganya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu thumma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alal jannata." Maka tidaklah seorang hamba yang diberikan mandat untuk memimpin suatu kaum oleh Allah Subhanahu wa taala ra'iyatan, yamutu summa yamutu, kemudian dia meninggal. Ikhwas sekalian perhatikan, kemudian dia meninggal, wa huwa ghashun, dalam keadaan dia berbuat curang, berbuat ghish li ra'iyatihi, kepada rakyatnya, kepada bawahannya, illa, kecuali harramallahu 'alal jannata, Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan atasnya itu surga. Wa iyadu billah. Maka hadirin sekalian, ikhwas sekalian, marilah kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan keadilan pada tiap-tiap individu kita semuanya. Maka sungguhnya setiap kita adalah pemimpin bagi keluarga, bagi anak dan istri kita. Bahkan lebih meluas lagi, mungkin ada di antara kita yang mungkin diberikan amanah untuk memimpin di RT-nya misalnya, di RW-nya, atau di organisasi tertentu, di lembaga pendidikan misalnya, atau mungkin bahkan di tempat pekerjaannya. Maka barang siapa yang dia itu mewujudkan bentuk keadilannya, maka sungguh jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya menjaga amanah. Namun sebaliknya, apabila dia menyanyiakan amanah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang masyhur kita sering mendengarnya, Nabi pun pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi."
Maka setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Fal amirul ladzi 'alan nas, maka seorang pemimpin itu yang dia itu memimpin manusia adalah ra'in, pemimpin, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang dia pimpin. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis tersebut, warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang laki-laki yaitu seorang suami adalah seorang pemimpin atas keluarganya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya di dalam memimpin keluarga mereka. Subhanallah. Hadirin, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para suami, para aba, maka hendaknya kita berbuat adil, berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan adil tersebut baik di lingkungan keluarga maupun meluas dalam hal-hal yang mungkin kita berikan amanah oleh masyarakat atau umat. Kemudian beliau mengatakan pula dalam hadisnya, wal imra'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, muttafaqun alaih. Dan seorang istri itu punlah adalah seorang pemimpin di rumah yang dia diberikan amanah oleh suaminya untuk mengatur rumah tangganya, wa waladi, atas anak-anaknya. Dan seorang istri pula akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang usaha dia, bentuk takwa dia mengemban amanah di dalam keluarganya, mendidik anak-anak, mengatur keluarga ketika suami tidak ada di rumah. Maka dari sekalian hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, jaminan bagi orang-orang, terutama orang-orang pemimpin, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya. Namun sebaliknya, yaitu orang-orang yang dia menelantarkan amanah, tidak berbuat adil, sehingga dia diharamkan atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, yaitu seorang remaja, seorang yang tumbuh. Wasyabun, para ulama mengatakan syabun adalah seorang pemuda yang baru tumbuh dalam usia-usia yang mungkin adalah usia sedang bersemangat atau peralihan untuk menginjak dewasa, di mana dalam hadis tersebut nasya'a, dia tumbuh fi ibadatillah azza wa jalla, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para ulama mengkhabarkan kenapa dalam hadis tersebut tidak dikatakan warajulu, seorang laki-laki, sebagaimana dalam golongan yang lainnya disebutkan laki-laki. Maka para ulama memberikan penjelasan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyabun, yaitu seorang remaja, dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang rentan terhadap kerusakan, masa-masa di mana kita lihat hadirin sekalian, remaja mudah untuk terpengaruh dengan perkara-perkara negatif, di mana usia-usia tersebut, misalnya usia SMA, SMP, SMA, atau bahkan menjelang kuliah misalnya, seorang itu mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya. Kalau yang mempengaruhi itu adalah teman-teman yang buruk, maka sungguh dia akan mudah untuk ikut dalam pengaruh tersebut.
Dan dikarenakan para ulama mengatakan usia tersebut adalah usia yang masih labil, usia yang cara berpikirnya pun masih labil. Kita bisa melihat dari sekalian, mungkin ikhwas sekalian, di jalan raya misalnya, kita sering melihat kadang-kadang anak-anak usia SMA misalnya, dalam hal berkendara, mungkin kita bisa melihat karena mungkin merasa masih semangat, ya, sehingga apa? Dia berbuat yang memudaratkan orang lain, misalnya ngebut atau yang lainnya. Dalam hal perkara yaitu berkendara, belum lagi perkara yang lainnya. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya emosinya mudah untuk terbawa di jalan raya misalnya, ya, mungkin ada sesuatu yang mestinya menghalangi jalannya, maka segera dia emosi, ngajak bertengkar misalnya, atau yang lainnya, atau narkoba. Ya. Hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, maka inilah para ulama mengkhabarkan, maka barang siapa yang masa mudanya, remajanya, dia menjaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh jaminan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Ketika seorang berusaha untuk mewujudkan atau berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di usaha-usaha kita ya mungkin lebih tua, kita kadang-kadang merasa semangat atau merasa senang ketika melihat ada sosok anak muda terbimbing di atas ilmu, usia SMA, ya, atau kuliah, semangat untuk menuntut ilmu agama, semangat untuk beribadah, thalabul ilmi, maka sungguh ini suatu kenikmatan, di mana pada umumnya masa muda adalah masa-masa yang mereka ini rentan di dalam godaan dari, istilahnya dari dorongan atau pengaruh-pengaruh yang buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah taala berfirman, dan akan datang sepeninggal mereka kelak orang-orang yang baik, khalfun, suatu kelompok, adaa'us shalat, yaitu suatu kelompok yang menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Hadirin, kita bisa melihat ketika generasi muda saat ini, kita bisa melihat anak-anak muda banyak dari mereka yang tarkus shalah, meninggalkan salat, bahkan meremehkan ibadah salat. Wa yahdubillah. Tidak hanya itu, banyak di antara mereka pula yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Maka dengan sekalian, barakallahu fikum, ini semata-mata adalah bentuk atau pengaruh yang buruk dari pergaulan. Maka hendaknya kita dengan sekalian, terutama bapak-bapak sekalian yang mempunyai anak, ya, maka kita hendaknya kita berusaha menjaga anak kita, keluarga kita di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilihkan teman yang baik, lembaga pendidikan yang baik, dan senantiasa mengawasi mereka dengan siapa mereka bergaul, dan senantiasa memotivasi anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Karena waktu sudah isya, ya. Al-afu minkum.
Semoga sedikit ini bisa memberikan faedah ilmu untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu bermanfaat, dan kita digolongkan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan sebab kita bersabar di dalam menuntut ilmu agama. Kita akhiri alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.